Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Saya Muhammad Prasetya Utama, Sarjana Terapan Transportasi, peserta pelatihan dasar CPNS, wilayah Provinsi Banten, golongan 3, angkatan 99, kelompok 3, tahun 2023. Kemacetan di ruas jalan kawasan Kaujon, yaitu Jalan Ki Uju, Jalan TB Makmun, Jalan KH Jamhari, dan Jalan Jaya Diningrat adalah kemacetan yang dikarenakan volume lalu lintas yang tinggi, kapasitas ruas jalan yang tidak sebanding, tidak tersedianya kantong parkir yang cukup, banyaknya hambatan samping seperti pedagang kaki lima, dan buruknya tingkat pelayanan jalan. Oleh karena itu, dari banyaknya sumber permasalahan kemacetan di atas, maka didapatkanlah solusi yang tepat, yaitu penerapan sistem satu arah di ruas jalan kawasan Kaujon. Kegiatan pada minggu pertama adalah konsultasi dengan mentor, yaitu dengan Bapak Indra Kurniawan. Pada kegiatan tersebut, saya berkonsultasi dengan mentor perihal batasan permasalahan, perencanaan jadwal kegiatan untuk minggu-minggu selanjutnya, dan referensi yang saya gunakan sebagai acuan. Kegiatan minggu kedua adalah pengumpulan data bangkitan dan tarikan perjalanan. Pengumpulan data berasal dari survei home interview dan roadside interview. Pengumpulan data volume lalu lintas pada ruas jalan. Kegiatan ini dilaksanakan survei pencacahan lalu lintas atau traffic counting di ruas jalan kawasan Kaujon. Kendaraan yang dihitung antara lain sepeda motor, mobil, angkutan umum, dan kendaraan berat. Melakukan survei inventarisasi jalan yang dilakukan di tiap ruas jalan di kawasan Kaujon dengan maksud dan tujuan untuk mengetahui tingkat ketersediaan prasarana lalu lintas dan angkutan jalan bagi masyarakat. Tahap analisis data. Yang pertama adalah survei bangkitan atau tarikan perjalanan di Kota Serang. Jadi, untuk jumlah bangkitan dan tarikan tertinggi selama 1 hari, yaitu pada ruas jalan Jenderal Ahmad Yani. Yang kedua adalah survei bangkitan dan tarikan perjalanan pada jam tersibuk di Kota Serang dengan bangkitan tertinggi pada zona 5001 atau Serang dan tarikan tertinggi pada zona 9001 atau Serang. Yang kedua, hasil analisis matriks asal tujuan berikut adalah persentase pemilihan moda transportasi, yaitu sepeda motor dengan 68,53%, mobil pribadi dengan 28,86%, kendaraan barang 1,66%, dan angkutan umum 0,95%. Inventarisasi ruas jalan di kawasan Kaujon adalah dengan fungsi jalan lokal primer dan status jalan kota dengan lebar jalan 5 meter sampai 5,5 meter. Maka ruas jalan di kawasan Kaujon tidaklah memadai, karena seharusnya fungsi jalan dengan lokal primer minimal 7,5 meter. Rencana penerapan jalur sistem satu arah berawal dari Simpang 3 RSU Ibunda ke Simpang 3 Pertelon, Simpang 3 Pertelon ke Simpang 4 Buah Gede, Simpang 4 Buah Gede ke Simpang 4 Kagungan, Simpang 3 Kagungan ke Simpang 3 RSU Ibunda. Selanjutnya, hasil analisis kinerja ruas jalan kondisi existing dan dengan simulasi sistem satu arah jam sibuk pada hari kerja. Dapat dilihat, dengan simulasi sistem satu arah, tingkat pelayanan menjadi lebih baik. Pembuatan keputusan wali kota yang mengatur penerapan sistem satu arah. Saya bersama mentor berkonsultasi dengan bagian hukum Sekretaris Daerah Kota Serang, dan setelah dikaji, keputusan wali kota tersebut masih harus mendapatkan revisi. Kegiatan minggu ketiga, sosialisasi dan edukasi masyarakat. Yang pertama, rapat dan koordinasi dengan forum lalu lintas lainnya, antara lain pihak kepolisian Polres Serang Kota. Kegiatan sistem satu arah ini dinilai baik akan menjadi pemecah masalah kemacetan ruas jalan di kawasan Kaujon. Yang kedua, membuat pamflet tentang penerapan sistem satu arah di kawasan Kaujon. Rambu petunjuk dengan kata-kata ini bertujuan untuk memberikan penjelasan kepada masyarakat terkait adanya sistem satu arah yang berbatas waktu di kawasan Kaujon. Yang ketiga, membuat video terkait uji coba sistem satu arah di kawasan Kaujon dan diupload melalui Instagram Disub Kota Serang.
Video ini dimaksudkan untuk mensosialisasikan adanya sistem satu arah kepada masyarakat yang melintasi ruas jalan di kawasan Kaujon. Kegiatan minggu keempat. Yang pertama, pemenuhan kebutuhan fasilitas keselamatan dan petugas pengatur lalu lintas. Pengaturan lalu lintas oleh petugas lalu lintas yang sifatnya berbatas waktu sangat diperlukan agar masyarakat memahami dan mentaati aturan agar nantinya menjadi kebiasaan yang baik. Kedua, penerapan rambu semi permanen dengan marka lalu lintas. Rambu dan marka lalu lintas sangat dibutuhkan pengguna jalan dalam berlalu lintas karena sebagai pusat informasi pertama saat berkendara. Yang ketiga, pembatasan jam operasional barang. Pembatasan jam operasional barang ini sangat diperlukan agar meningkatnya volume lalu lintas di kawasan Kaujon karena menjadi lintas distribusi barang antar wilayah sekitar. Evaluasi uji coba minggu ke-1. Pertama, masyarakat belum memahami tentang apa itu sistem satu arah, sehingga saat peralihan dua arah menuju satu arah, masyarakat masih banyak yang melawan petugas pengatur lalu lintas. Yang kedua, masih banyak mobil yang parkir sembarangan di sekitar rumah warga atau jalan KH Jamhari. Evaluasi uji coba minggu kedua. Yang pertama, masih ada pengendara sepeda motor yang memaksa melawan sistem satu arah. Yang kedua, kurangnya petugas pengatur lalu lintas di depan Al-Azhar. Evaluasi uji coba minggu ketiga. Yang pertama, masih ada pengendara sepeda motor yang memaksa melawan sistem satu arah. Yang kedua, belum adanya sosialisasi kepada murid dan wali murid yang bersekolah di kawasan Kaujon untuk tertib mengikuti kebijakan sistem satu arah. Yang ketiga, pembagian wewenang dan tanggung jawab dengan OPD PUPR Kota Serang terkait penataan bukaan median dan perubahan geometrik ruas jalan dan atau persimpangan jalan di kawasan Kaujon. Perbandingan kondisi sebelum dan setelah penerapan sistem satu arah. Yang pertama, waktu tempuh untuk memutari kawasan Kaujon sebelum penerapan membutuhkan waktu 14 menit sampai dengan 19 menit dan sesudah penerapan membutuhkan waktu 6 menit sampai dengan 9 menit. Kedua, menguraikan kemacetan di tiap ruas jalan dan tiap simpang di kawasan Kaujon. Sebelum penerapan, kemacetan terjadi di tiap simpang dan di tiap depan persekolahan. Sesudah penerapan, tidak adanya kemacetan di tiap ruas dan tiap simpang tersebut. Ketiga, parkir mobil atau pedagang kaki lima di bahu jalan. Sebelum penerapan, banyak sekali mobil yang parkir sembarangan di bahu jalan dan pedagang kaki lima yang berjualan di bahu jalan, sehingga mengurangi kapasitas ruas jalan. Dan sesudah penerapan, tidak adanya parkir mobil sembarangan dan pedagang kaki lima berjualan di bahu jalan karena penempatan petugas di tiap ruas jalan di kawasan Kaujon. Selamat pagi Pak, mohon izin saya mau nanya keterkaitan sistem satu arah di Kaujon. Menurut Bapak gimana Pak? Menurut saya berjalan dengan lancar, cepat ke arah sekolahannya lebih cepat, enak lah. Jadi nggak ada kemacetan lagi Pak ya? Nggak ada kemacetan. Baik Bapak, terima kasih Bapak. Ya. Hati-hati di jalan. Selamat pagi Ibu. Pagi Pak. Habis nganter anak Bu ya? Iya, saya habis nganter anak. Oh, saya mau tanya Bu, keterkaitan pemberlakuan sistem satu arah di wilayah Kaujon ini menurut Ibu gimana Bu? Kalau menurut saya karena ada pemberlakuan sistem satu arah bagus Pak. Jadi buat nganter ke sekolah itu jadi nggak macet kan, Nggak biasanya macet, kan tuh. macet karena ada pemberlakuan satu arah jadi nggak macet.